Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Sudah agak lama saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara, karena begitu banyak tugas-tugas yang lain. Saya harus menulis buku, saya harus mengajar, saya harus dan mengisi yang lain-lain ya saudara. Jadi minta maaf. Untuk itu kali ini kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Sudah lama sebenarnya ya, ada yang dari September, ada yang apa ya. Tapi maaflah, waktu saya memang tidak begitu banyak karena begitu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Didit Gun Jack. Saudara Gigit Didit Gun Jack. Salam, selamat malam Romo, selamat malam juga. Saya ada pertanyaan seputar doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Di beberapa video-video Romo yang saya ikuti, di salah satu video mengatakan pencobaan datang dari iblis, dan dikatakan pula di Perjanjian Baru iblis mencobai Yesus. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi bahasa asli tentang doa Bapa kami? Karena dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bagaimanakah mana sebenarnya pada kalimat tersebut? Kalau Tuhan atau Bapa tidak mendatangkan pencobaan terhadap umatnya, mengapa terjemahnya demikian? Terima kasih untuk jawaban dan penjelasan Romo. Tuhan Yesus memberkati. Didit Setiadi, Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam saudara Didit. Saya akan jadi pertanyaan saudara adalah mengenai bagaimana bunyi bahasa aslinya mencoba itu ya. Saya baca dari Matius pasal 6 dalam bahasa aslinya ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Kemi isenengkis imas is pirasmon. Dan jangan isenengkis, engkau membawa ya ke dalam, membawa saya, engkau boleh membawa saya ya, membawa kami maksudnya, imas is pirasmon, masuk ke dalam pencobaan. Allah tetapi riseimas, lepaskan kami, apo tu poniru, dari si jahat. Saudara, memang benar Tuhan Yesus, Allah tidak mencobai, tetapi Allah itu menguji. Bedanya apa sih mencobai dan menguji? Kalau mencobai itu hanya melihat seberapa kuat orang itu sih. Dan kalau sudah kalah, ya sudah dibiarkan. Nggak ada efeknya dan nggak ada tujuan selanjutnya. Kalau menguji kan enggak. Menguji artinya setelah dia menang dalam suatu pertandingan, atau setelah dia menang dari suatu tes gitu, maka dia akan naik tingkat, naik kelas. Jadi ujian tujuannya adalah untuk membawa orang untuk meningkat lebih tinggi. Kalau pencobaan enggak. Pencobaan hanya untuk mencelakakan orang. Dan Allah tidak melakukan pencobaan. Nah, kalau dalam ayat ini jangan membawa kami ke dalam pencobaan, artinya jangan membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan itu. Karena dalam ayat akhirnya dikatakan, mana tadi ayat yang sebentar? Allah tetapi riseimas apotuponiru, tetapi lepaskan kami dari sejahat. Berarti yang membuat orang masuk ke dalam pencobaan itu adalah si jahat ini. Dan si jahat itu iblis, bukan Allah. Nah maksudnya jangan membawa kami, artinya jangan biarkan kami sampai kena dijupai oleh iblis ini. Jangan biarkan kami untuk kami diseret oleh si iblis ini masuk ke dalam pencobaannya. Sebab kalau Allah yang membawa kita, tidak mungkin ada doa lepaskan kami. Karena doanya adalah minta untuk dilepaskan. Dilepaskan dari siapa?
toponiru dari si jahat. Si jahat itu iblis. Jadi kalau itu penyebab pencobaan adalah iblis itu. Makanya kalau dalam Matius pasal 4 kita baca, ya. Matius pasal yang keempat ayatnya yang ke-1, ya. Di sana dikatakan demikian. Matius pasal 4 ayat 3 lah, ayat 3. Oke. Ke proselthon o pirazon. Dan datanglah si pencoba. Datanglah si pencoba, ipenafto, berkata kepadanya. Maksudnya pencoba adalah iblis. Berarti kalau gitu, pirasmon atau pencobaan itu yang melakukan iblis. Oleh karena itu doanya kepada Bapa adalah supaya dilepaskan dari si jahat. Karena si jahat inilah penyebab adanya pencobaan itu. Jadi bukan Allah yang mencoba. Tetapi itu memohon jangan sampai kami diseret ini gitu loh. Cegahlah gitu loh. Atau lindungilah. Jangan sampai saya masuk ke situ. Karena yang menyebabkan pencobaan itu adalah si jahat ini. Oleh karena itu yang bisa melepaskan dari si jahat ya Allah. Maka dikatakan, tetapi lepaskan kami dari si jahat. Dengan demikian kalau begitu, Allah bukan penyebab pencobaan, tetapi Allah yang dimohon untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk mencegah kita daripada dicobai oleh si jahat ini. Jadi kalau begitu, itulah artinya dari bahasa mengenai pencobaan ini. Selanjutnya, bagaimanakah makna sebenarnya pada kalimat tersebut kalau Bapa tidak mendatangkan pencobaan terhadap umatnya? Sudah saya jelaskan ya. Terus selanjutnya, pertanyaan saudara lagi pertanyaan yang masih saya belum paham terhadap penyampaian Kristus. Dikatakan, tidak satu iota pun akan ditiadakan dari Taurat. Pertanyaan saya, dalam hukum Taurat yang manakah aturan kecil dan aturan yang besar? Ya di sini tidak dirinci, artinya Taurat itu tidak bisa dipecah-pecah gini dan gitu. Itu merupakan satu kesatuan gitu loh. Ya Taurat itu. Jadi kecil dan besar mungkin dari pandangan manusia ini ada kecil, ada yang besar, ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Terus selanjutnya, kebetulan saya dibesarkan di keluarga Advent. Tetapi saya selalu bertanya-tanya terhadap keyakinan ini dan perihal Sabat tentunya. Terkait penjelasan di video Romo yang mengenai hari Sabat, saya sepaham dan satu arah dengan penjelasan tersebut. Sebelum saya ketemu dan nonton channel atau pengajaran Romo, dahulu saya sudah sering coba tanyakan kepada pendeta-pendeta jemaat gereja Semasai Advent hari ke-7. Manakah aturan atau ketetapan yang disebut Yesus di Taurat tentang aturan terbesar atau terkecil yang ada kaitannya dengan hari Sabat dan Sabat-Sabat. Hemat saya, tentunya bila menguduskan Sabat, Yahudi atau Israel pasti harus dengan segala ketentuannya, bukan hanya main comot dan tasir tunggal soal hari pernindahan saja. Dan memang begitu kalau kita lihat dari Alkitab sih, Sabat itu ada ketentuannya, harus ada korbannya, harus apanya dan semuanya kan. Hal ini tidak pernah bisa dijelaskan oleh mereka yang saya temui itu dengan penjelasan yang dogmatis, terstruktur, sistematis, dan logis. Karena sependek pemahaman saya, tidak mungkin kata Yesus tidak akan meniadakan satu iota pun dari Taurat, lantas tafsirkan oleh gereja Masai Advent hari ke-7 bahwa Sabat hari tetap harus dipelihara, sementara alasan-alasan dan ketentuan ketetapan Sabat tidak diperlukan lagi alias sudah digenapi Kristus. Tentunya ucapan Kristus dalam dogma Advent jadi tidak konsisten dong. Dan pasti akan bertabrakan dengan pengajaran para rasul. Inilah jadi celah buat Muslim mengatakan Alkitab antara PB dan PL saling bertentangan. Mohon uraian penjelasan Romo, semoga selalu dalam pelindungan dan diberi kesehatan. Terima kasih. Artinya gini mas. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun yang akan didirikan. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-5 ya. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Ya. Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya, orang tidak bisa comot sana, comot sini. Karena baik iota maupun titik itu merupakan ketetapan yang ilahi. Nah, kita nggak tahu titiknya yang mana, iotanya yang mana. Pokoknya jangan sampai mau menghilangkan firman Allah, baik pun yang kita anggap tidak penting, seperti iota dan titik tadi. Jangan menganggap ini bisa saya pilih sini, ini lebih penting, itu tidak. Itu hanya semacam iota saja. Yesus mengatakan bahkan iota pun tidak bisa ditiadakan. Bahkan titik pun tidak bisa ditiadakan. Jadi bukan kita yang milih mana yang kita pakai, mana yang tidak, gitu kan? Yang ini yang kita anggap penting, itu kita tidak anggap penting, gitu loh. Yang kita tidak anggap penting mungkin itu yang dikatakan iota atau titik tadi. Jadi dengan demikian, sebagai firman Allah, Taurat itu tidak pernah dihapuskan. Loh, kalau begitu apa orang Kristen harus mengikuti Taurat apa adanya? Nah, ini. Kekristenan muncul bukan adanya kitab Taurat. Bukan karena turunnya kitab Taurat kepada Musa. Kekristenan muncul karena ada seorang tukang kayu miskin yang dituduh memberontak terhadap pemerintah Romawi, lalu dihukum sebagai seorang kriminal pemberontak kepada kerajaan dengan mati disalib. Tapi terbukti para muridnya menyaksikan dia bangkit dari kematian. Dan dengan bangkitnya dari kematian dan dia tidak mati lagi, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 9, kita baca demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas Kristus, berarti dengan bangkitnya Kristus mengalahkan kematian. Padahal menurut Alkitab, kematian itu muncul karena dosa, upah dosa adalah maut. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, kalau maut itu dikalahkan, berarti dosa juga dikalahkan. Padahal dosa itu terkait dengan hukum Taurat, pelanggaran dengan hukum Taurat, terhadap hukum Taurat. Dan karena Kristus melalui kebangkitannya itu telah mengalahkan dosa ini, dengan demikian dia mengalahkan efek dari pelanggaran itu, yang berarti Kristus di dalam dirinya tidak mempunyai kesalahan apa-apa terhadap Taurat. Karena dia tidak kena efeknya. Efeknya apa? Dosa yang buktinya kematian. Dengan Kristus bangkit dari kematian, berarti dia mengalahkan dosa. Berarti di dalam dirinya dia tidak kena hukuman dari Taurat. Berarti Kristus telah menggenapi Taurat itu. Oleh karena itu sekarang bagi orang Kristen, Kristus itulah penggenap Taurat dan kita tidak lagi dituntut hutang terhadap Taurat. Kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketetapan-ketetapan hukum mendakwa dan mengancam kita. Gimana sih itu? Ya kan, Taurat itu kan banyak hukum. Jangan ini, harus ini, dan macam-macam. Dan ketika kita tidak menjalankan hukum Taurat, kita berhutang terhadap Taurat. Ya kan? Dan ketika kita melanggar hukum Taurat dan tidak melaksanakan hukum itu, kita terdakwa, hei kamu salah.
Jadi kalau orang itu mau hidup di dalam Taurat, dia tidak akan pernah sepi dari dakwaan, dia tidak akan pernah sepi dari tuntutan. Berarti kita berhutang terhadap Taurat, karena kita tidak menjalankan perintah-perintahnya. Nah, hutang ini digambarkan ada suratnya gitu ya. Itu sudah dipakukan, artinya sudah diselesaikan waktu Yesus disalibkan. Coba baca lagi itu, ayat itu. Ayat 14 itu. Dengan menghapuskan surat hutang. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Terus? Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya apa? Bagaimana kalau surat hutang dibakukan di kayu salib? Artinya tuntutan hukum Taurat itu adalah mengendaki lakukan ini, jangan itu. Maksudnya apa? Taatlah. Taatlah kepada segala ketentuan ilahi ini. Nah, Kristus melalui salibnya, dia menunjukkan ketaatan itu. Total. Dia tidak memberontak terhadap kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, berarti dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Berarti kematiannya di kayu salib itu adalah wujud ketaatan mutlaknya kepada kehendak Allah. Padahal kehendak Allah itu secara pernyataan tertulis dalam Taurat, gitu loh. Dalam wujud pewahyuan yang dinyatakan pada Musa itu tertulis dalam Taurat. Berarti kalau Yesus melakukan ketaatan melalui penyalibannya ini, dia dengan demikian juga menggenapi isinya Taurat itu. Perintah-perintah Taurat itu digenapi oleh Yesus. Oleh karena itu, karena perintah-perintah Taurat itu digenapi oleh Yesus, Yesus bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi, gitu loh. Menggenapi dalam wujud ketaatan mutlak. Dan ingat, yang taat ini bukan hanya Yesus anak Maria, orang laki-laki Yahudi abad pertama. Enggak. Alkitab mengatakan dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang sama, yang melaluinya Allah menciptakan kita semua. Nah, kalau firman Allah ini menjadi manusia, maka apapun yang dilakukan dalam kemanusiaan itu mempunyai dampak bagi seluruh kemanusiaan, karena seluruh kemanusiaan diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya ini. Jadi kalau firman Allah ini taat kepada hukum Taurat dalam kemanusiaannya, maka ketaatannya ini berlaku untuk semua manusia. Sehingga kalau kita beriman kepada Kristus, kita juga dilepaskan dari hutang tadi. Atau kalau beriman kepada Kristus, Taurat telah digenapi untuk kita oleh Yesus. Jadi kita tidak menghilangkan secorek pun. Kristus tidak menghilangkan iota pun atau setitik pun tidak dihilangkan, karena intinya digenapi, yaitu ketaatan itu. Oleh karena itu, sekarang bagi kita sebagai orang Kristen, ringkasan daripada kebenaran Taurat digenapinya itu adalah di dalam Yesus ketika dia mati disalibkan. Disitulah dia membayar hutang-hutang kita tadi. Hutang terhadap ketaatan kita kepada Taurat. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kapan? Waktu disalibkan. Tadinya kita terjual apa? Terjual ke bawah dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kita terjual di bawah kuasa dosa, sehingga kita tidak bisa menggenapi Taurat itu. Karena kita tidak taat, kita terjual, kita kena tuntutan hutang dan dakwaan. Nah, Kristus mengenakan kemanusiaan kita,
firman Allah ini mengenang kemanusiaan kita, menggenapi tuntutan Taurat, yaitu taat, bukan taat biasa, taat sampai mati, bukan mati biasa, mati disalib. Mati yang paling hina untuk menebus yang paling tuntas daripada tuntutan hukum Taurat itu, melalui matinya di atas salib. Dengan demikian, kalau kita menyatu dengan Yesus, beriman dengan Yesus, kita dibeli, sudah. Harganya dibayar, sudah. Artinya, syarat untuk menggenapi Taurat itu sudah dilakukan oleh Kristus. Sehingga surat hutang itu sekarang sudah dibakukan. Kita tidak lagi didakwa oleh Taurat. Itulah sebabnya sekarang kita tidak lagi harus bingung dengan iota atau titik. Kita harus kembali kepada Dia yang telah melepaskan kita dari tuntutan dan dakwaan Taurat itu, yaitu Kristus yang mati disalibkan. Sehingga dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Nah, Kristus dalam matinya di atas salib itu dia berfungsi menggenapi tuntutan Taurat mengenai korban yang ditulis di dalam Imamat pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-7. Juga Imamat 16. Juga Keluaran 11 sampai 12. Kalau 11 sampai 12 itu adalah korban hari raya Paskah. Kalau Imamat 16 itu hari raya pendamaian. Kalau Imamat 1 sampai 7 itu berbicara tentang korban-korban harian yang jumlahnya ada 5. Itulah sistem pengorbanan yang ada dalam Perjanjian Lama. Itu semua digenapi di dalam Yesus. Makanya dia mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Tolong bacakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, artinya menjadi hamba. Dan inilah penggenapan dari nubuat Yesaya 53. Ada hamba Tuhan yang menderita, yang adalah Mesias. Dan di sini Kristus mengatakan, aku datang bukan dilayani, tetapi melayani. Berarti dia menyatakan diri sebagai sang hamba itu, yang menggenapi nubuat yang orang yang menderita yang dikatakan di dalam Yesaya 53. Dan memberikan nyawanya bagi apa? Bagi tebusan. Berarti kalau gitu di sini dia berfungsi sebagai korban. Berarti kalau begitu dia bukan saja menggenapi korban, nubuat tentang korban seorang yang menjadi hamba yang menderita dalam Yesaya 53, tapi juga dia menggenapi korban-korban baik hari raya harian, apa korban harian, maupun hari raya Paskah, maupun hari raya pendamaian. Dan itu dibicarakan secara rinci mulai dari Ibrani pasal 7. Dibicarakan secara rinci di sini. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Kristus mati itu sebagai korban, kita baca dari 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, itu dia. Kalau dalam Perjanjian Lama ada anak domba Paskah berwujud kambing atau domba. Di dalam Perjanjian Baru anak domba Paskah itu kekal. Wujudnya anak domba Allah. Makanya Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 9. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena terutama dia menjadi anak domba Paskah yang disembelih. Jadi penyalipannya itu adalah penyembelian korban itu. Dia menggenapi anak domba Paskah, dia menggenapi binatang yang dikorbankan pada waktu hari raya pendamaian. Itu kita baca dari Ibrani 10, nanti dibaca sendiri ya. Dan
ibadah-ibadah harian, korban harian. Nah, bedanya dengan korban-korban perjanjian lama, itu nggak kekal. Kenapa? Setelah disembelih, binatang yang mati dibakar, jadi abu dibuang. Jadi kalau orang berdosa lagi, harus bikin korban lagi. Dalam Yesus tidak. Tubuhnya itulah korbannya, salibnya itulah mezbah tempat dia dikorbankan, kesakitan dan kepanasan, siksaan itulah api yang membakar korban itu. Setelah dikorbankan, dia dikuburkan. Seolah-olah terlupakan. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dengan demikian korbannya tidak jadi abu, nggak hilang. Korbannya menjadi korban kekal karena dikatakan dalam Roma 6 ayat 9 tadi, Yesus mati sekali untuk selamanya. Dan sudah mati, sesudah bangkit, dia tidak mati lagi. Berarti korbannya menjadi korban kekal sekali dan untuk selamanya. Tidak usah diulang-ulang lagi. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya toh, bayangan saja itu. Terus? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Maksudnya ini berbicara tentang korban Hari Raya Pendamaian. Tiap tahun dilakukan. Terus? Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Terus? Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Ya ada, kalau sempurna ya ngapain? Ya sudah selesai kan, sekali berkorban ya sudah. Ternyata enggak, berkorban berulang-ulang berarti tidak sempurna. Terus? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau sempurna, seharusnya tidak usah diulang. Kristus korbannya tidak terulang. Sekali dan untuk selamanya. Berarti dia menjadi korban kekal. Selanjutnya, setelah menjadi korban, dia bangkit. Korbannya menjadi korban kekal. Tubuh yang jadi korban tadi, itu dibawa ke hadirat Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan di dalam perjanjian lama, yang membawa hasil korban, seperti yang dikata tadi, itu adalah imam. Korbannya disembelih, darahnya dibawa ke dalam ruangan Maha Kudus. Nah, Kristus masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yang bukan dibuat dari tangan, yaitu hadirat Allah sendiri dengan membawa tubuh tadi. Tubuh yang dikorban tadi, sekarang dibawa oleh Yesus sendiri. Jadi sekarang Yesus fungsinya berubah. Fungsinya sebagai imam. Jadi di dalam Yesus, dia menggenapi keimaman, dia menggenapi korban, dia menggenapi semua yang dituntut oleh hukum Taurat dengan ketaatannya. Berarti dia menggenapi dari iota sampai titik semua syaratnya Taurat. Dengan dirangkum semuanya melalui kematiannya dan bangkitnya. Oleh karena itu, karena dia jadi imam, dikatakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 12 tadi, 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya. Meskipun ini baru karena Musa lahir, Taurat sudah ada. Tapi sebenarnya keimaman Melkisedek itu lebih tua dari imamnya Harun. Kenapa? Melkisedek sudah ada sebelum Harun lahir. Melkisedek ada sejaman dengan Abraham. Coba saja dalam Galatia, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah. Nah, Melkisedek Raja Salem seorang imam Allah yang maha tinggi. Harun belum lahir. Berarti keimaman Melkisedek itu lebih tua dari keimaman Harun. Dan Allah menjanjikan nanti sudah adanya Taurat Musa ini melalui Daud dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur dikatakan akan ada imam menurut aturan Melkisedek. Dan itu digenapi oleh Yesus sesudah dia disalibkan dan dibangkitkan, membawa tubuhnya itu sebagai korban kekal di hadirat Allah. Makanya kembali kepada Ibrani pasal 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah. Berubah dari mana? Dari Harun ke Melkisedek, gitu.
dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Nah, berarti hukum Taurat sudah berubah kalau kita ikut dalam Yesus. Tauratnya bukan Taurat Musa lagi. Hukumnya hukum Injil. Nah, ketika orang menekankan harus mengikuti aturan Taurat ini dan itu, orang itu tidak tahu apa artinya Injil. Kristuslah yang mengenapi Taurat tadi. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan saudara tadi, apa itu artinya ya? Sementara alasan dan ya jadi tidak konsisten dong, dan pasti akan bertabrakan dengan pengajaran para rasul. Inilah jadi celah buat Muslim mengatakan Alkitab antara PB dan PL saling bertentangan. Ya enggak lah, setelah kita mengetahui bahwa Kristus itu mengenapi, Taurat itu bayang-bayang, ya enggak bertentangan. Kalau kita mengerti maknanya. Jadi kalau begitu saudara jelas ya. Oh, iota dan titik tadi bukan artinya kita harus jelimet cari mana yang iota mana itu. Enggak, maksudnya jangan sampai dihilangkan sedikit pun Taurat. Maksudnya gitu. Itu harus digenapi semua oleh Kristus, dan itu penggenapannya melalui ketaatannya di atas salib, melalui korbannya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya dari kematian. Saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan, Saudara Didit. Jadi kiranya Didit Setiadi ya dari Palu, Sulawesi Tengah, kiranya ini menolong saudara. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.